Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang Bang Mongol ya Bapak Ibu. Saya bukan kenal sama Bang Mongol asli Bapak Ibu, tetapi saya selalu akan ada di pihak dia Bapak Ibu ya. Karena satu roh Kristus Bapak Ibu ya. Jadi Bang Mongol ini Bapak Ibu, dia tampil di produknya Noichi ya, yang membahas kehadiran gereja setan di tengah umat beragama. Jadi gara-gara ini Bapak Ibu, Bang Mongol terkenal Bapak Ibu ya. Dan ada 3 apologet Kristen yang membahas tentang Bang Mongol, dan juga ada 3 apologet Muslim yang membahas tentang Bang Mongol Bapak Ibu. Dan apologet Kristen, saya heran Bapak Ibu, saya heran kenapa dia bisa yang negatifnya saja dia ambil ya, soal pembahasannya Bang Mongol Bapak Ibu. Padahal ada yang lebih penting diambil dari pembicaraan Bang Mongol. Tetapi saya wajar Bapak Ibu, kenapa apologet Kristen ini mengambil negatif. Karena tidak berpengalaman dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara tidak berpengalaman dengan Yesus Kristus Bapak Ibu, saudara tidak bisa melihat apa yang ajarannya salah atau tidak ya. Mari kita dengarkan dulu Bapak Ibu ya, kesaksiannya Bang Mongol di produknya Noichi, supaya saudara tahu. Dan ada yang paling penting yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ulang tahunnya kapan? Lagian kalau Lucifer ulang tahun dibawain ke ulang tahun, bagaimana dia niup? Ini kan kalau dia niup celaka semua. Malah makin gede. Meninggal. Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya semua Satanic agama. Bible bukan utamanya kan? Satanic Bible bukan Satanic Quran, bukan Satanic. Sekarang mau dipertanyakan kenapa hanya kata Satanic Bible? Kenapa tidak ada Quran satanik kan? Sekarang pertanyaan balik. Yang di satanik itu kan yang menyatakan kan di agama Kristen itu ada Tritunggal. Sekalipun ada pro dan kontra. Karena ada yang tidak percaya. Inilah yang tadi minggu yang lalu saya bahas Bapak Ibu tentang Tritunggal ya. Saya katakan kan, orang pengikut gereja setan mengerti tentang Tritunggal. Bagaimana dengan saudara? Masih ya banyak di channel YouTube Bapak Ibu yang tidak mengerti, yang tidak paham tentang Tritunggal. Kalah dengan gereja setan. Ya. Kita dengar lagi Bapak Ibu ya. Jadi Tritunggal itu Bapak Ibu ada Bapak Ibu, sekalipun tidak ditulis di dalam Alkitab. Harus berpengalaman Bapak Ibu, harus dikasih Tuhan hikmat. Amin. Berbahagialah orang-orang yang tidak berpengalaman tetapi percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, satu hal yang pasti di dunia satanik, memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya, kalau menurut ini yang paling inti, pokok masalah yang disampaikan oleh Bang Mongol Bapak Ibu. Tetapi apologet Kristen tidak mengerti. Dia ambil negatifnya ya. Inti yang saya dapat dari Bang Mongol Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Yang tadi dia bilangnya, hanya Kristuslah yang kami serang. Saudara tahu kenapa gereja setan
hanya Yesus yang dihujat Bapak Ibu. Hanya Kristus yang dihujat mereka. Hanya Yesus yang dicari kelemahan-kelemahannya, supaya manusia-manusia yang menonton channel berapa orang bisa terperangkap. Manusia-manusia yang jatuh di batu-batu Bapak Ibu ya, yang imannya jatuh di batu-batu, yang imannya tumbuh di semak berduri, yang imannya tumbuh di atas pasir. Ini cepat tergoyah Bapak Ibu ya, goyah. Makanya Bapak Ibu, di channel saya selalu mengatakan Alkitab orang Kristen itu diciplak Alkitab oleh gereja setan, diotak-atik. Jadi Bang Mongol sudah terus terang di sini Bapak Ibu. Hanya kami serang adalah Kristus, tidak agama lain Bapak Ibu. Kenapa hanya Kristus Bapak Ibu yang diserang? Saudara mau tahu nggak kenapa Yesus Kristus yang diserang? Karena Yesus adalah jalan kebenaran itu Bapak Ibu. Makanya iblis berusaha mencari celahnya Yesus Kristus supaya bisa diotak-atik, supaya iman saudara bisa down. Celahnya dapat Bapak Ibu. Ini celahnya yang dapat. Satanik kurang lengkap. Menurut satanik. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Oleh sebab itu, satanik itu mencari celah tentang Kristus itu, karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya, saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ketika. Jadi inilah yang diambil apologet Kristen Bapak Ibu, yang dibahas mereka. Jadi mereka menyalahkan Bang Mongol Bapak Ibu, karena Bang Mongol berbicara kenapa Yesus muncul berumur 13 tahun, habis itu dia hilang, baru muncul lagi berumur 29 tahun sampai dia tutup usia Bapak Ibu ya. Jadi di sini apalagi Kristen menyerang Bapak Ibu. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Bang Mongol. Bang Mongol berbicara seperti itu karena waktu dia, ini kan kesaksiannya Bapak Ibu ya, si pemilik channel bertanya, kenapa orang Kristen aja yang diserang? Bang Mongol menjawab, waktu saya di gereja setan, kami mencari kelemahannya, dan inilah tadi, yaitu Yesus tidak ada ditulis berumur 13 ke atas sampai 29. Inilah yang mereka otak-atik. Dan gereja setan gampang Bapak Ibu membuat buku Bapak Ibu ya, karena uang mereka banyak Bapak Ibu. Mereka bisa menulis buku dan Alkitab Bapak Ibu ya, supaya saudara tahu. Karena Bang Mongol di sini tidak bagi tahu semuanya Bapak Ibu ya. Kalau saudara ikut gereja setan Bapak Ibu ya, kalau saudara ikut gereja setan, setelah saudara diajarin Bapak Ibu, saudara akan ditugaskan Bapak Ibu masuk ke gereja, bukan masuk ke masjid, ke kuil. Nggak masuk Bapak Ibu. Kalau saudara nggak percaya, coba tanya Bang Mongol lagi Bapak Ibu. Mereka sudah diajarin Bapak Ibu. Kalau saudara tidak percaya, tolong kalau boleh masuk Bapak, praktek sendiri Bapak Ibu, masuk ke gereja setan, supaya saudara sadar Bapak Ibu tentang Alkitab suci ini ya, supaya saudara percaya bahwa Alkitab suci orang Kristen ini benar, sekalipun manusia yang membuatnya. Jadi kalau saudara masuk ke pengikut gereja setan, setelah saudara diajarin, saudara akan diberi tugas Bapak Ibu masuk ke gereja-gereja. Mereka akan disuruh menyusup. Tahu Bapak Ibu menyusup Bapak Ibu?
masuk diam-diam ke gereja saudara. Tetapi mereka ini sering mereka Bapak Ibu ke kota Bapak Ibu. Ya, ke kota mereka menusuk Bapak Ibu, masuk Bapak Ibu. Makanya pernah saya komentari Bapak Ibu waktu Bang Mongol menelusuri kan dia kan masuk ke entertainment kan Bapak Ibu. Jadi kerjaan dia sekarang mau usik-usik roro jahat Bapak Ibu. Ada yang angker mereka datangi Bapak Ibu. Jadi ada kemarin mereka datangi gereja Bapak Ibu. Tempat gereja itu besar, gerejanya kosong Bapak Ibu, ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi cerita Bang Mongol itu, kenapa gereja itu ditinggalkan Bapak Ibu? Karena di dalam gereja itu ada lambang-lambang pengikut gereja setan Bapak Ibu. Lambang-lambangnya Bapak Ibu di kamarnya kan namanya gereja, kalau di kota Bapak Ibu gereja besar pasti banyak kamar-kamarnya Bapak Ibu, karena kalau gereja besar itu tidak cukup satu pendeta Bapak Ibu, jadi ada PDP-nya Bapak, pendeta pendamping Bapak Ibu ya. Jadi pendeta pendamping ini pasti akan dibayar. Contohnya lah saya bos ya kan, pendeta, bosnya pendeta padahal saya nggak bos pendeta Pak Ibu ya, masih S1 masih PDP saya Pak Ibu ya. Contohnya lah saya bos Bapak Ibu. Jadi saya pengikut saya ini ada 10 di bawah saya. Maka karena gereja saya besar, tidak mungkin saya sanggup mengelolanya ini Bapak Ibu, harus ada tim ya. Kalau saya di dalam Tuhan, saya bisa melihat tim saya itu siapa. Tetapi kalau saya pendeta abal-abal Bapak Ibu, kalau saya pendeta abal-abal, saya tidak bisa melihat tim saya apakah ada anggota gereja setan atau anggota Illuminati masuk ke tim saya. Karena saya orang kaya, pendeta besar, saya biayai dong mereka, tim saya kan saya biayai, tidur tinggal gratis. Jadi ada satu kamar, di kamarnya itu semua berisi lambang-lambang gereja setan Bapak Ibu. Lambang-lambangnya itu seperti ya, mata satu, segitiga piramida. Kalau saudara lihat gambar dolar ya, $1 $1 Amerika Serikat, ada di situ lambang gereja setan Bapak Ibu ya. Banyaklah lambangnya Bapak Ibu ya, salib terbalik ya. Jadi mereka ini Bapak Ibu, kalau saudara masuk ke gereja setan Bapak Ibu, saudara kan diajarin, habis diajarin baru disuruh Bapak Ibu tugasnya untuk masuk ke gereja-gereja Bapak Ibu. Mereka mencari gereja-gereja Bapak Ibu supaya yang di gereja itu murtad. Mereka menyerang Bapak Ibu, bukan pergi ke kuil, bukan pergi ke masjid Bapak Ibu ya. Jadi apalagi lain Bapak Ibu mengambil negatifnya ini, yaitu saat Bang Mongol berbicara bahwa kemana Yesus berumur 13 sampai 29. Dan apologet muslim pun membahas ini aja Bapak Ibu. Jadi apologet muslim Bapak Ibu membalas jawab pertanyaan Bang Mongol di soal hilangnya Yesus Bapak Ibu ya. Mereka bukan mengkritisi soal kenapa hanya
Kristus yang dihujat. Seandainya apologi Kristen membahas soal ini Bapak Ibu, angkat jempol Bapak Ibu, ya, angkat jempol. Judulnya, kenapa orang Kristen yang dihujat dicari-cari oleh setan. Makanya Bapak Ibu, pembangunan gereja susah. Kenapa susah mendirikan gereja Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa? Kenapa susah membangunkan gereja, membangun kuil gampang Bapak Ibu? Kuil besar-besar bisa dibangun di Indonesia. Padahal yang lebih banyak Bapak Ibu Muslim dan Kristen. Kuil bisa besar-besar Bapak Ibu, sampai orang tempat berfoto bisa, tempat rekreasi jadinya Bapak Ibu. Membangun masjid gampang. Kenapa membangun gereja susah Bapak Ibu? Karena kalau saudara membangun gereja, saudara sudah membangun kebenaran. Jadi iblis tidak suka. Jadi iblis akan menghalang-halanginya Bapak Ibu. Saudara pernah nggak bertanya di kaca atau di kamar gitu, kenapa ya hanya Kristus saja yang diseriak? Ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Benarlah firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara membaca kisah para rasul sampai Wahyu, yang dicari-cari adalah pengikut Yesus Kristus Bapak Ibu. Paulus mencari-cari siapa pengikut Yesus Kristus, akan saya bantai habis-habisan. Baca. Luar biasa Bapak Ibu, siapa pengikut Yesus harus dibantai. Karena iblis tidak suka saudara datang kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya dia akan memakai orang-orang untuk memperalat misinya Bapak Ibu, supaya saudara-saudara tidak datang kepada Yesus Kristus. Kitab Wahyu, kitab akhir zaman Bapak Ibu. Kitab akhir zaman Bapak Ibu sudah dituliskan Bapak Ibu, akan mati martir orang-orang yang tertinggal. Kalau saudara nanti tertinggal Bapak Ibu, tidak diangkat, tidak ada rapture saudara ya. Saudara tertinggal, ya alamilah nanti Bapak Ibu harus mati martir. Kalau saudara mempertahankan Yesus Kristus, kenapa nggak ada mempertahankan yang lain Bapak Ibu, agama lain? Kenapa nggak ada diserang? Saudara bertanya di sini Bapak Ibu, kenapa hanya Kristus saja? Kenapa nggak ada agama lain? Allah lain Bapak Ibu. Bang Mongol sudah buka rahasia besar-besaran ini Bapak Ibu. Apologi Kristen sudah pendeta Bapak Ibu, sudah bergelar. Kalah saya masih S1, mereka sudah S3, S2 Bapak Ibu, tapi tidak mengerti soal apa yang dibahas Bang Mongol. Mereka tidak, wow. Saya waktu mendengarkan ini Bapak Ibu, aku gini kaget Bapak Ibu. Wah, benar banget Alkitab suci ini rupanya harus seperti ini, rupanya ditanggung oleh Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus Kristus harus mati rupanya, harus mati martir. Para murid
Yesus, para rasul mati martir Bapak Ibu. Injil susah diberitakan Bapak Ibu. Hanya Yohanes, murid yang dikasihnya itulah Bapak Ibu tidak mati martir. Bayangkanlah saudaraku. Saudara bisa nggak membayangkannya? Ya. Tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, Satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kalau Kan? Ini aja pendeta Melatok sama pendeta Andre sama pendeta yang mana satu lagi ya? pendeta pokoknya ada 3 Bapak Ibu yang membahas ini Bapak Ibu ya. Mereka tidak hanya negatifnya jadi ambil Bapak Ibu ya, tidak disimaki Bapak Ibu ya, tidak disimak pembicaraannya. Ya memang wajar Bapak Ibu kalau saudara tidak di dalam Tuhan, wajar Bapak Ibu saudara akan mendapatkan kelemahan-kelemahannya saja, tidak percayakan hal itu Bapak Ibu ya. Dia kan bersaksi, kesaksian ya, dan hanya Kristus saja Bapak Ibu mereka serang tadi. Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Sakebib 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Itu yang Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal. Jadi dia kan membandingkan ini Bapak Ibu, membandingkan Muhammad dengan Yesus. Jadi Muhammad detail apanya Bapak Ibu, itulah pandangan dia dulu waktu di gereja setan ya. Ya kan? Apa yang mau dicari ya kan? Ya saudara sadarlah Bapak Ibu, sebenarnya Bang Mongol segan mengatakan sebenarnya ya. Tapi karena dia punya toleran Bapak Ibu, dia nggak mau tersinggung. Saya pun memiliki toleran, makanya saya tidak pernah membahas tentang agama lain Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas tentang agama Muslim, agama Buddha, Hindu, nggak mau saya. Kenapa saya nggak mau? Toleransi Bapak Ibu. Saya fokus kepada Yesus Kristus Bapak Ibu, supaya saudara tidak terperangkap. Itu saja. Karena tidak gampang Bapak Ibu untuk mempercayakan supaya orang percaya apa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Butuh proses, butuh kita doakan dia ya. Bukan hanya khotbah lalu kita butuh mendoakan dia Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang datang kepadanya Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang bisa mengubahkan dia, membukakan pintu hatinya, menerima kebenaran. Ya, jadi ngapain kita Bapak Ibu? Contoh ini, contohnya lah saya sudah tahu kebenaran Bapak Ibu. Saya tidak mau menyesatkan agama lain. Itu sesat, saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Ya, contohlah seperti Yesus Bapak Ibu. Yesus tidak pernah mengatakan, itu sesat. Mungkin kalau Yesus berbicara seperti itu Bapak Ibu di depan
banyak orang jemaat Bapak Ibu, mungkin Yesus sudah diusir Bapak Ibu, karena orang-orang zaman dulu Bapak Ibu melihat bahwa orang Farisi, bahwa orang-orang zaman dahulu Bapak Ibu, semasa waktu Yesus Kristus hidup Bapak Ibu, mereka mengetahui bahwa orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu orang baik, nggak jahat. Jadi kalau Yesus mengatakan itu orang Farisi jahat, busuk, ya Yesus dicemo dong. Mana buktinya? Karena mereka lihat orang itu baik, bersih, ya. Kenapa Yesus bisa tahu? Karena dia adalah Allah itu Bapak Ibu. Tapi orang lain nggak ngerti ini. Seperti yang dikatakan Bang Momo, sebagian orang Kristen pun tidak mengakui tentang Tritunggal, our God. Ya, tidak semua. Bayangkanlah seorang yang tidak sekolah teologi berbicara seperti itu Bapak Ibu. Saudara sekolah teologi bisa kalah dengan orang yang tidak sekolah teologi. Dia aja bisa percaya kepada our God, Tritunggal, Trinity, Trinitas. Kenapa saudara tidak percaya? Padahal saudara sekolah, ya kan? Ya, harap maklum Bapak Ibu. Saya bisa harap maklum karena Roh Kudus tidak datang bersaudara, ya kan? Jadi pesan saya kepada apologet Kristen Bapak Ibu, berdoalah dulu Bapak Ibu, berdoa baru kalau mau seperti saya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mau mengomentari channel orang, saya berulang-ulang Bapak Ibu mendengarkannya. Saya simak, ya, saya simak Bapak Ibu, supaya saya bisa mendapatkan masalahnya dan gara-gara apa, inti masalahnya Bapak Ibu. Padahal kan kalau buat skripsi kan ada Bapak Ibu ya, latar belakangnya Bapak Ibu, ya kan? Yang ditanyakan terakhir itu latar belakang skripsi itu apa. Itu bab keempat Bapak Ibu ya. Kalau udah muncul bab 4, aduh, mikir Bapak Ibu. Tapi karena sekarang kan bisa gelar bisa dibeli, saya tidak tahu orang-orang ini sekolah 3 bulan, saya tidak tahu kan, karena di Krismatik itu sekolah 3 bulan bisa jadi pendeta Bapak Ibu ya. Jadi seperti Melato Bapak Ibu, pendeta Melato ya. Dia kan dulu kan kerjasama di Tiberias Bapak Ibu. Sepertinya dia pun dari Tiberias lulusannya. Tapi karena dia terkenal Bapak Ibu ya, karena dia terkenal, banyak pengikutnya, dijelek-jelekkannya Pak Pariaji. Katanya dia sesat ajarannya tentang minyak urapannya itu Bapak Ibu. Padahal dia bekas dari situ Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kan saudara sudah dekat, sudah pernah dari situ, ngapain memburukkan orang ya kan? Ya, tapi itu urusannya lah sama Tuhan ya kan. Itu urusan dia. Tetapi takutlah akan Tuhan ya, karena nggak ada gunanya Bapak Ibu ya.
kita tidak tahu kapan kita meninggal, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya, berbuatlah sebaik mungkin, Bapak Ibu ya. Kalau benar sih masih enak ya, kalau nggak benar gimana ya kan. Jadi intinya Bapak Ibu, pembahasan saya ini ya, bagi apologet Kristen ya, tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya saudara dipakai Tuhan, supaya saudara bisa seperti Paulus ya Bapak Ibu ya, dia bisa menilai siapa di luar Yesus, satu aliran, satu tubuh, satu roh, dia bisa bedakan Bapak Ibu. Makanya Paulus bicara seperti ini Bapak Ibu. Kalau saudara baca di kisah para rasul sampai surat-surat Paulus lah Bapak Ibu ya. Kalau saudara seorang penginjil, seorang apologet, seorang pendeta, rajin-rajinlah baca perjanjian baru. Jadi Paulus ngomong seperti ini ya. Petrus, Yohanes, berhati-hati sama sini. Bartimeus, Cornelius, berhati-hati sama si itu. Si anu, dia itu sudah lari, sudah menyimpang, dia udah nggak mau lagi mendengarkan kita. Dia tidak sehati lagi dengan kita. Dia memang Kristen tapi dia tidak di pihak kita lagi. Jadi Bapak Ibu, makanya kalau di gereja saya Bapak Ibu, kalau saya yang worship leader ya, saya berdoa dulu Bapak Ibu ya. Kalau worship leader pasti dia memimpin doa pembukaan Bapak Ibu ya, saya pasti akan mendoakan Bapak Ibu dari awal ibadah sampai akhir, biarlah roh kami menyatu satu tubuh Kristus untuk menyembah, memuji Engkau. Karena ini yang penting Bapak Ibu, satu roh, supaya bisa membedakan orang-orang yang di luar Yesus. Tapi saya lihat Bapak Ibu, ada orang jarang membahas ini, pendeta jarang membahas ini Bapak Ibu. Padahal ini adalah sangat menarik Bapak Ibu, memiliki roh Kristus supaya bisa membedakan setiap roh, siapa teman, siapa tidak teman Bapak Ibu ya. Seperti tadi, pengikut gereja setan Bapak Ibu, saudara jangan menganggap bahwa pengikut gereja setan itu, bersekutu dengan setan itu seram orangnya, menakutkan, wah gitu. Tidak Bapak Ibu ya, mereka tidak seperti itu Bapak Ibu. Pengikut setan itu Bapak Ibu, dia memiliki kasih ya. Pengikut setan diajarkan kasih Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda cepat falling in love. Kenapa? Mereka merangkul. Mereka cepat merangkul anak-anak muda Bapak Ibu. Mereka cepat memberi. Ya, mereka cepat berbagi Bapak Ibu. Mereka tidak susah-susah membagi uangnya. Ayo makan-makan, yuk, let's go, eat together in restoran ya, restoran Korea, Jepang ya kan. Anak-anak muda tergiur Bapak Ibu. Makanya iblis itu datang kepada saudara, kepada kita itu seperti malaikat, supaya saudara terperangkap. Makanya mereka bisa menyusup masuk ke gereja karena tidak nampak Bapak Ibu.
Karena mereka bertopeng seperti malaikat terang, Bapak Ibu. Kalau saudara di dalam Yesus Kristus, saudara bisa merasakan hawanya, Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Contohlah, saya orang nih kan, saya buat dulu nih orangnya, karena nggak ada orang Bapak Ibu di sini. Contoh inilah orang impunku ini ya, saya orang. Ya, kalau ini pengikut gereja setan Bapak Ibu, saya di dalam Yesus Kristus, dia dekat saya pun, saya udah terasa panas hawanya. Ya, kita bisa merasakan hawa Bapak Ibu. Contoh, kalau saudara pergi ke rumah angker atau tempat-tempat angker, hawanya saudara bisa rasakan, ya. Tetapi contoh lagi, ini pengikut gereja setan. Saya pendeta yang abal-abal. Ini bisa masuk ke gereja saya karena saya abal-abal. Karena saya tidak bisa merasakan hawanya. Karena dia bertopeng. Dia seperti malaikat. Saudara jangan bahas soal Alkitab. Dia tahu Alkitab. Saksi Jehovah hafal Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Saudara jangan pikir bahwa gereja setan tidak hafal Alkitab. Dia tahu Alkitab, makanya pendeta abal-abal terperangkap. Tapi mereka hafal Alkitab, tapi hati mereka sama-sama Bapak Ibu. Makanya saudara harus jernih Bapak Ibu. Ya. Jadi saran saya kepada gereja-gereja setan, gereja-gereja besar maksudnya. Kalau saudara memiliki gereja besar, carilah orang-orang yang benar-benar pengikut Tuhan, supaya pendosanya atau jadi PDP-nya, supaya bisa mengcover gereja saudara ya, supaya gereja setan tidak masuk, ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ya pembahasan saya. Semoga orang-orang mengerti ya apa sih yang dibahas Bang Mongol itu. Ya, jangan negatifnya Bapak Ibu, ambil positifnya supaya saudara tahu kebenaran itu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.